Selamat pagi Ibu. Mohon maaf untuk waktunya. Terima kasih atas waktunya. Ibu, di sini saya Elia Agustina ingin menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak. Ini salah satu tugasnya adalah wawancara kepada kepala sekolah. Dalam hal ini kepada Ibu Media Sari Putri SPDMM selaku Kepala SMA Negeri 1 Lampung Tengah. Saya mohon waktunya untuk bisa wawancara terkait dengan tugas CGP, nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Oke, silakan. Ya. Pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dia itu merupakan rujukan moral ataupun dilema etika? Oh, ya baiklah. Jadi selama ini untuk kasus-kasus tadi yang terkait dengan rujukan moral dan dilema etika, yang pertama sudah pasti kita harus mengetahui permasalahannya. Itu yang pasti ya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian kita mencari informasi yang berimbang, tentu saja dari pihak-pihak terkait dari permasalahan yang ada itu. Kemudian selanjutnya lagi setelah itu kita mencari bukti untuk sebagai bahan kebijakan kita menentukan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian tadi solusi ya, otomatis solusi dalam supaya tindakan yang kita ambil itu tepat, jadi tidak salah mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir untuk masalah tersebut, setelah semua tadi sudah bukti, kemudian pertama kita permasalahan, mencari bukti, pihak terkait sudah pasti kita yang terakhir mengambil pengambilan keputusan. Itu mungkin. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus di mana semua keputusan itu sama-sama benar? Oh iya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang tadi kasusnya sama-sama benar, sudah tentu ini kadang-kadang menjadi masalah bagi kita ya. Tapi yang pertama kita ambil, mungkin kita identifikasi dulu dengan kebutuhan skala prioritas untuk kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua kita meminta urun pendapat tentu saja dari guru-guru di sekolah ya, guru-guru yang terkait, itu mungkin. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan seperti apa? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama umumnya kalau kita menyelesaikan permasalahan kan sudah pasti kita memanggil pihak-pihak terkait dalam hal permasalahan yang terjadi tersebut. Kemudian kita mencari informasi dan bukti sebagai bahan kebijakan yang akan kita ambil. Kemudian mungkin langkah selanjutnya kita meminta pendapat warga sekolah. Jadi warga sekolah misalnya seperti WK ya, kemudian guru-guru, wali kelas, mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkahnya adalah mengacu pada kepentingan sekolah. Hal ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Tapi keputusan itu berdasarkan kepentingan sekolah? Iya, tentu saja. Kemudian selanjutnya, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan selama ini seperti apa, Bu? Oh iya, dalam pengambilan keputusan sampai hal yang efektif ya. Yang pertama, memprioritaskan kepentingan sekolah. Jadi kita musyawarahkan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan sekolah, sudah tentu dengan melibatkan semua warga sekolah untuk pengambilan keputusan yang baik untuk sekolah. Selama ini seperti itu lebih efektif ya? Iya, iya. Dan selanjutnya, hal apa yang menjadi tantangan nih, Bu? Karena semuanya yang diambilkan keputusannya sama-sama benar. Nah, tantangannya seperti apa, Bu, selama ini? Ya itulah yang menjadi tantangan kita ya. Ini sangat sulit sekali, makanya dikatakan sebagai tantangan karena permasalahannya itu tadi sama-sama benar kan. Jadi harus lebih selektif, lebih bijak dalam mengambil keputusan tadi. Mungkin itu. Dan selanjutnya jadwal, Ibu kira-kira ada jadwal tertentu nggak ketika ada permasalahan? Kemudian apakah memang harus hari ini selesai atau bisa di hari selanjutnya seperti itu? Oke.
dalam menghadapi permasalahan tentu saja kita lihat ringan atau berat permasalahan tersebut. Jadi kalau masalahnya ringan sudah tentu bisa kita selesaikan saat itu juga. Ya, tapi kalau berat mungkin kita harus melibatkan berbagai pihak tadi supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya, adakah faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu? Faktor yang mempermudah. Faktor yang mempermudah, ya Kalau musyawarah tadi mungkin Bu ya. Iya, jadi segala sesuatu akan lebih mudah kalau kita urun rembuk bersama-sama, kita musyawarah. Jadi mempermudah langkah yang akan kita ambil. Nah, terakhir nih Bu, dari hal yang Ibu jalankan selama ini sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, pelajaran apa yang kira-kira Ibu bisa petik? Jadi ini untuk bekal kami sebagai CGP, agar selanjutnya, agar kedepannya kami bisa mencontoh gitu hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Sudah pasti dalam hal pengambilan keputusan jangan sampai kita merugikan satu pihak. Jadi benar-benar harus banyak bijaksana-bijaksininya, ya otomatis seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita pengambilan keputusan yang sepihak, tidak musyawarah dengan guru, melibatkan warga sekolah dan sebagainya, akhirnya merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi harus berimbang, ya harus berimbang dalam hal mengambil keputusan apapun, seringan apapun permasalahan harus balance ya. Jadi tidak sepihak, mungkin itu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kami, para CGP, buat saya pribadi. Terima kasih Ibu Media Sari Putri SPDMM atas kesediaannya diwawancarai oleh kami. Terima kasih.